Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya di video kali ini, yang mana video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih itu psikologi sosial? Nah, psikologi sosial ini adalah suatu cabang dari ilmu psikologi, yang mana di materi psikologi sosial ini kita mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana lingkungan itu bisa mempengaruhi kita, lalu sebaliknya juga bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, selain itu juga di psikologi sosial ini kita belajar bagaimana kita tuh bisa memahami orang lain, mengapa sih orang lain itu berperilaku seperti ini gitu. Nah, itu dipelajari di psikologi sosial. Ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang Anda pelajari di psikologi sosial? Nah, untuk yang saya pelajari di psikologi sosial, yang pertama itu adalah kognisi sosial, yang mana di kognisi sosial ini kita memahami bagaimana kita memproses informasi sosial dan bagaimana kita membuat penilaian tentang orang lain, seperti itu. Lalu ada atribusi. Nah, atribusi ini adalah proses di mana kita mencoba untuk menjelaskan atau memahami kenapa sih orang ini nih berperilaku seperti ini gitu. Apakah emang ada faktor internalnya kah atau faktor eksternalnya kah? Atau mungkin memang ya udah emang bawaannya emang dari lahir tuh kayak gitu. Lalu ada materi sikap dan persuasi. Nah, untuk persuasi ini ya bagaimana cara kita mempengaruhi atau membujuk orang lain, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu materi apa di psikologi sosial yang Anda sukai dan alasannya. Materi psikologi sosial yang saya sukai yaitu mengenai identitas diri. Mengapa sih materi identitas diri? Kenapa nggak materi yang lain aja? Karena kan materi yang lain juga banyak gitu. Ya karena menurut saya pribadi, setiap kita itu harus bisa memahami diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita bisa memahami orang lain. Dari materi ini saya belajar untuk bisa memahami diri saya sendiri. Lalu dari materi ini juga saya belajar seberapa pentingnya sih identitas diri itu. Lalu dari materi ini juga saya belajar seberapa berpengaruhnya identitas diri itu. Karena setiap kita itu pasti mempunyai identitas diri kita masing-masing seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah identitas diri yang kita miliki itu positif di masyarakat. Lalu di sini juga saya belajar bahwa identitas diri itu bukan hanya tentang karakteristik dari kita aja gitu, tetapi juga tentang bagaimana kita itu dilihat dan diperlakukan oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu materi apa di psikologi sosial yang bisa merubah Anda. Nah, salah satu materi di psikologi sosial yang berhasil merubah saya yaitu materi atribusi. Kenapa sih materi atribusi? Karena dari materi ini saya jadi lebih bisa memahami orang lain. Saya belajar untuk berpikir dan berpositif thinking. Kenapa sih orang ini nih bisa berperilaku demikian? Jadi hal ini nih merubah saya untuk terus berpikiran positif atas perilaku orang lain ini kepada saya. Nah, contohnya nih dulu ya ketika saya dapat kabar bahagia nih, lalu saya tuh nyampaikan kabar bahagia ini nih ke teman saya, tetapi respon yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Saya ngarepinnya tuh kayak dia tuh ikut bahagia juga gitu, tapi ternyata ya dia berekspresi kayak
oh iya iya selamat ya gitu, tapi ekspresinya tuh kayak datar gitu, kayak cool gitu, tapi bukan yang saya mau kayak iya kah gitu, selamat ya gitu, bukan yang kayak gitu. Nah karena reaksi yang dia berikan itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, jadi itu saya berpikiran kayak kenapa ya dia tuh kayak bereaksi kayak gitu, kayaknya dia nggak suka deh dengar kabar baiknya, kayaknya dia nggak suka deh sama aku gitu. Jadi itu membuat saya itu kayak berpikiran negatif gitu. Tapi dengan adanya materi ini saya bisa lebih bisa memahami kenapa ya dia kayak gitu. Mungkin emang bawaannya memang bawaan dari lahirnya kayak ya udah memang cool, terus kurang bisa mengekspresikan dirinya. Jadi saya tuh nggak bisa juga maksain kayak coba dia tuh harusnya ekspresinya tuh kayak gini, nggak yang kayak diem aja gitu, kayak cool gitu. Dan dari materi ini juga saya bisa lebih berpikiran positif seperti itu. Mungkin teman saya nih lagi ada masalah pribadi kah, atau mungkin lagi ada masalah ekonomi yang memang tidak bisa diceritakan gitu. Tetapi waktu saya cerita tuh mungkin memang dia lagi nggak mood gitu. Jadi tuh saya lebih bisa belajar memahami orang lain gitu. Nah, jadi dari materi atribusi ini perlahan bisa merubah hidup saya, karena kalau saya tidak mencoba memahami perilaku, kenapa seorang ini nih berperilaku seperti itu terhadap saya gitu, maka kayak saya jelasin di awal tadi ya, mungkin sampai sekarang pun kalau misalkan ada orang yang kayak bereaksi yang kayak gitu atau gak sesuai dengan harapan saya, maka saya akan terus berpikiran negatif seperti itu. Jadi materi ini nih yang benar-benar mengubah saya untuk bisa lebih memahami kenapa sih orang lain ini bisa berperilaku seperti itu gitu. Jadi saya tidak langsung menyimpulkan bahwa oh dia nih orangnya kayaknya memang gak suka deh sama saya, kayaknya saya cari teman yang lain aja deh gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan psikologi sosial ini dalam kehidupan Anda saat ini. Nah, untuk materi psikologi sosial yang saya terapkan dalam kehidupan saya saat ini yaitu materi persuasi. Nah, kenapa materi persuasi? Karena tanpa sadar itu saya menerapkan itu gitu. Contohnya kayak saya nggak sadar kalau misalkan saya nih lagi dipersuasi, lagi dipengaruhi oleh orang lain, atau sebaliknya saya nggak sadar kalau saya tuh lagi mempengaruhi orang lain gitu. Makanya kenapa saya memilih materi ini, karena menurut saya dari semua materi itu, materi ini yang mungkin sudah benar-benar kayak saya terapin gitu. Karena seperti yang sudah dijelaskan kemarin sama teman-teman waktu di kelas, dan sudah dijelaskan juga sama Bapak Hasan kemarin di kelas, bahwa ketika kita ingin melakukan persuasi, kita tuh nggak bisa langsung membujuk gitu aja, lalu langsung mempengaruhi gitu aja tuh nggak bisa gitu. Itu tuh ada langkah-langkahnya, ada tata caranya, bahkan ada etika-etikanya juga gitu. Dan saya juga mengalami sendiri, ya ada pengalaman pribadi. Waktu itu saya meminta izin buat ikut camping. Kebetulan waktu itu saya jadi panitianya. Saya waktu itu ingin meminta izin kepada bapak saya gitu, tetapi waktu pertama kali saya minta izin itu nggak dibolehin. Lalu akhirnya saya ke dapur, terus saya nangis gitu. Lalu tuh mama saya datang, terus mama saya bilang, kenapa minta izinnya kayak gitu. Maksudnya tuh kalau misalkan nih kita mau minta izin, kita tuh harus lihat kondisi gitu. Kita nggak bisa langsung minta izin gitu aja gitu. Kita nggak bisa lihat nggak lihat sikon dulu.
karena itu juga bisa mempengaruhi kayak keputusan orang yang ingin kita bujuk gitu. Lalu mama saya juga bilang nanti minta izin lagi aja, tapi lihat mood bapakmu. Kalau misalkan nanti bapakmu udah kelihatannya kayak udah mood gitu, nah baru minta izin. Nah akhirnya saya coba minta izin lagi, dan alhamdulillahnya dibolehin gitu. Jadi dari kejadian itu tuh saya belajar kalau misalkan ketika kita ingin meminta izin, ingin membujuk atau ingin mempengaruhi orang lain, kita juga harus melihat kondisi sekitar atau mungkin kondisi emosi dari orang yang ingin kita bujuk, seperti itu. Selain itu, nah dari materi persuasi ini juga saya belajar kalau misalkan kadang tuh kita nggak sadar kalau misalkan kita tuh lagi dipersuasi oleh orang lain gitu. Nah contoh kecilnya aja ketika misalkan nih kita lagi ke pasar malam, kita tuh awalnya cuman pengen beli jilbab aja satu. Nah ternyata sama orang yang jual itu, orangnya tuh kayak nawarin, ini ada jilbab pasmina lagi, ini ada jilbab pasmina keluaran terbaru, pasmina kaos, ini bagus loh, kayaknya kayak gini. Terus harganya juga kalau misalkan mbaknya beli satu nanti gratis satu gitu. Nah terus tanpa saya sadari tuh saya tuh kayak, ih bagus ya kayaknya kaos, kayaknya adem gitu. Terus harganya juga murah, mana lagi beli satu gratis satu. Nah akhirnya yang tadinya saya cuma pengen beli satu, tetapi hasilnya saya malah beli lebih gitu. Yang tadinya saya cuma pengen beli jilbab Saudi aja, ternyata saya juga beli jilbab pasmina kaos gitu. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.